Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Kembali lagi bincang santai bersama UKM Pramuka UNM. Saya Nasriani Arifin. Nah, kakak-kakak, di sini kita sudah kedatangan narasumber kita. Saya rasa tidak ada yang tidak kenal beliau, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mendengarkan perkenalan dari beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak ini Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum kita lanjut lebih lama Kak, selalu mengutip pepatah yang lama maka tak kenal tak sayang, kita dengarkan dulu perkenalan dari Kak Anting Kak. Perkenalannya mulai dari mana ini? Nanti panjang sekali. Mungkin mulai dari nama Kak, kemudian menyinggung sedikit perjalanan di Gerakan Pramuka sampai ke tahap ini. Oke, baik. Jadi nama saya Marwanting. Adik-adik di UKM Pramuka biasa panggil Kak Anting. Ya, jadi kalau menilik mulai dari Gerakan Pramuka, mungkin tidak seperti kakak-kakak yang lain, saya nanti aktif itu pas di usia penggalang. Jadi pada saat itu kisaran usia 11 tahun di SMP. Di SMP. Sempat dilantik penggalang ramu, tapi setelah itu karena fokus pada pelajaran sehingga tidak lanjut. Nanti setelah kemudian tamat SMP lanjut ke sekolah pendidikan guru, langsung di SPG ya Kak? Dan setelah itu nanti di SPG lanjut kemudian menjadi penegak, sempat dilantik menjadi penegak Bantara, kemudian aktif di Satuan Karya Bayangkara. Itu. Kemudian setelah itu lanjut di perguruan tinggi, ya dulu kan IKIP, sekarang UNM. Jadi masuk tahun 91, pas semester 1 ketika ada penerimaan anggota baru, saya sudah mendaftar. Meskipun di semester awal saya belum aktif, sekedar diterima jadi anggota. Jadi setelah itu tahun berikutnya saya sudah mulai aktif, jadi mulai banyak kegiatan di lingkup gugus depan, di lingkup partir, kembali aktif di Satuan Karya, sampai pada akhirnya menjadi pengurus di Dewan Rencana, sempat 4 periode. Wah, lumayan lama. Jadi 4 periode sampai terakhir itu sebagai pemangku adat. Nah itu. Kemudian setelah itu aktif di Dewan Kerja daerah. Setelah wisuda, kemudian bertugas di Kabupaten Jeneponto karena pas ada penerimaan CPNS pada saat itu. Nah setelah di sana kemudian aktif karena saya terangkatnya di SMP. Padahal sewaktu kuliah itu saya ikutnya KML-nya penegak. Berarti KML penegak dulu. Tapi belum sempat dilantik pembina mahir. Terangkat menjadi CPNS, ya karena dapatnya SMP, maka secara otomatis harus saya membina di penggalang. Hingga kemudian mengambil KML penggalang, sempat dilantik mahir di sana di Jeneponto, kemudian ikut KPD sebagai utusan Jeneponto. Tahun 2007 saya pindah ke Makassar. Di situ di Makassar ya kembali mengabdi lagi di gugus depan ini. Sampai sekarang mulai dari pembina penegak, tapi sebelumnya waktu kuliah sempat kita ada sempat menjadi gugus depan lengkap meskipun kita terkendala pada peserta didik. Ya, jadi yang ada pada situ sudah lengkap pembinanya, pembantu pembinanya mulai dari siaga sampai pandega. Tapi peserta didik yang ada hanya penggalang. Nah, itu diambil dari keluarga dosen, ya anak-anak keluarga dosen yang kita bina di sini. Ada juga
dari keluarga kakak pembina sehingga sempat terbentuk. Nah, itu kita mulai setelah mengikuti kursus mahir dasar. Nah, setelah kursus mahir dasar itu kemudian lepasannya itu membina semua. Jadi membina ada yang membina di SD, di SMP dengan program yang sama dari gugus depan. Sehingga terpola. Minggu ini kita akan melatih tentang ini, minggu ini kita akan membina tentang ini, sehingga setelah ada beberapa kali pertemuan, kita melombakan. Jadi melombakan antar, apa iya. Pokoknya kita akan melihat lepasan KMD yang kemarin ini hasilnya apa. Nah, bentuk evaluasi ya Kak. Disitulah cikal bakalnya dulu LBTPG. Nah, jadi kita pemrakarsanya. Nah, jadi terus berlanjut sampai pada akhirnya masuk usia, setelah dilantik Pandega sebagai pengurus, masuk usia pembina. Nah, itu maka kita sudah tidak canggung lagi karena sudah pernah merasakan, sudah sering berlatih. Ya. Jadi kalau kita pernah merasakan sebagai peserta didik pramuka, maka ketika menjadi pembina itu menjadi sesuatu yang sangat berguna nantinya kalau kita menjadi seorang pembina atau menjadi seorang pelatih pembina pramuka. Jadi itu jadi sempat ikut KPD 2007, kemudian tahun 2009 ikut KPL. Oke, jadi itu tadi jenjang kursus yang telah dilewati Kak Anting. Kemudian sebelum di gugus depan nih Kak, pernah mungkin membina di Penggalang atau di Penegak di mana atau yang di luar dari gugus depan? Oh iya, jadi tadi sudah saya sebutkan ya, satu di SMP 4 Jeneponto. Kemudian ketika pindah ke Makassar, saya ditempatkan di SMP 29. Jadi untuk sampai sekarang pun itu masih di SMP 29 sebagai ketua gugus depan. Oke, jadi sekarang ketua gugus depan di SMP 29 dan pembina di Racana Opo dan Risaju gugus depan Kota Makassar, betul Kak? Oke, jadi tadi kita sudah dengar beberapa nih latar belakang dari Kak Anting. Memang banyak yang berkecimpung di dunia penegak. Nah, kebetulan nih Kak, tema kita di bincang santai kali ini tuh dunia penggalang. Nah, dunia penggalang. Jadi Kak Anting sempat pertama ikut kursus mahir penegak dan kemudian ditempatkan di Penggalang, jadi mau tidak mau harus penggalang ya. Jadi supaya lebih memahami kan. Sekarang kan ini juga Kakak selain menjadi pembina di Racana, Kakak berkecimpung di dunia orang dewasa di Pusdiklat Cap dan Pusdiklata ya Kak. Mungkin bisa disebutkan sedikit perannya Kakak di sana atau mungkin jabatan yang diemban. Iya. Jadi kalau di Pusdiklat Cap Kota Makassar, saya masuk di bagian bidang diklat, ya, pendidikan dan latihan. Ya, kalau di Pusdiklatda, saya masuk di bidang diklat dan kesakaan. Jadi fokus ke saka ya. Fokus ke diklat dan kesakaan. Pendidikan latihan. Sebelum lanjut nih Kak, kan mendengar tadi ceritanya Kak Anting, sepertinya memang mulai dari penggalang tapi tidak henti-hentinya. Kenapa nih Kak nggak bosan jadi orang pramuka, nggak bosan berpramuka? Kalau mau ditanya kenapa tidak bosan, ya mungkin panggilan hati ya. Sepertinya ada rasa rasa tidak ingin berhenti begitu. Rasa ingin lanjut. Mungkin ya seiring usia akan ada banyak kekurangan, akan ada banyak keluhan, tapi untuk berhenti itu tidak, karena seperti panggilan jiwa begitu, karena rasa minat dan kesukaan kita pada kegiatan pramuka itu. Oke, jadi betul-betul dari dalam ya Kak, tidak ada paksaan dari luar. Oke Kak, jadi mungkin kita akan masuk ke tema dunia penggalang. Nah, berbicara mengenai penggalang nih Kak, sebelum kita bahas lebih lanjut penggalang, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar antara penggalang, antara siaga, penggalang, penegak, kemudian pandega? Ya, kalau untuk yang paling mendasar sebenarnya itu adalah jenjang usia. Ya. Nah, tentu kalau berbicara jenjang usia, maka setiap jenjang usia mungkin kita bisa lihat pendapat-pendapat para pakar psikolog, pendidikan, ya. Di tiap perkembangan usia itu akan ada tahapan-tahapannya, di mana tahapan perkembangan itu sendiri itu membutuhkan pembimbingan, pembelajaran yang berbeda. Ya, gitu. Jadi itu yang pertama masalah usia. Yang kedua adalah
seiring perbedaan usia itu perkembangan jiwa. Nah, perkembangan jiwanya itu sangat jauh berbeda karena masing-masing usia ini punya ciri-ciri khas tertentu. Betul. Iya itu. Jadi sebenarnya lebih kepada itu saja sehingga proses pembinaannya juga harus melihat ke situ. Oke, jadi perbedaan mendasarnya sebenarnya tergantung usia dan pembinaan yang akan dilakukan, kebiasaan-kebiasaan orangnya ini ya Kak. Iya. Oke, berbicara mengenai penggalang Kak, penggalang itu selalu semangat. Sebenarnya apa sih filosofi dari penggalang itu? Kenapa mereka itu di antara tingkatan gerakan pramuka sebenarnya penggalang lah yang lebih sering kelihatan, lebih kuat, lebih semangat, entah itu dari lombanya, dari kegiatan-kegiatannya. Iya, jadi kalau kita lihat kata filosofi, ya sebenarnya di gerakan pramuka ini filosofinya itu adalah anggota gerakan pramuka yang berusia antara 11 sampai 15 tahun. Nah, kalau kita melihat usia 11 sampai 15 tahun, ini adalah seperti masa antara atau masa transisi. Ya, dari usia kanak-kanak menuju ke kedewasaan. Nah, di usia penggalang inilah mereka itu melewati masa pubertas. Ya, jadi kalau dia berubah secara fisik, juga berubah secara non fisik. Nah, jadi tentu kalau tidak ada pengarahan secara positif, nah ini mungkin kita lah di gerakan pramuka yang melakukan pembimbingan khusus di usia penggalang. Ya betul-betul, penggalang itu berbeda ya Kak untuk menghadapi. Ya itulah, kalau kita lihat para pakar psikologi kan juga begitu. Usia jadi kan dia tadi antara kanak-kanak dan dewasa. Nah, berarti di usia antara inilah muncul pergolakan jiwanya, muncul masa-masa dia merasa berbeda, pencarian jati diri. Betul. Jadi seperti itulah filosofinya pramuka penggalang. Kemudian kiasan dasar yang di pramuka penggalang itu sendiri apa Kak? TKK-nya, TKU-nya, tingkatannya seperti apa? Ya, jadi berbicara kiasan dasar itu banyak hal. Pertama, kita melihat kiasan dasar dalam pembagian tahapan perkembangan, ya. Jadi mulai dari penggunaan TKU-nya, ya. Jadi ketika dia dilantik, kemudian kiasan warnanya. Nah, jadi kalau kita lihat atribut-atribut penggalang itu semuanya berbau merah. Iya, rame itu merah. Jadi, merah ini kan menandakan keberanian, ya, antusias, mereka serba ingin tampil di depan. Betul, Kak. Nah, gitu. Kemudian selain itu pakaian juga kita bisa lihat banyak kiasan dasar di situ, ada filosofi yang banyak penempatannya. Kemudian ada banyak lagi bahwa kita tahu kiasan dasar berikutnya itu adalah mengapa usia penggalang ini itu masuk dalam momentum sejarah, ya. Jadi kalau siaga itu diambil mensiagakan, ya, di lahirnya pergerakan nasional. Nah, kalau penggalang ini itu menggalang persatuan. Jadi kiasan dasarnya itu kita ambil dari Sumpah Pemuda. Jadi masa menggalang persatuan. Nah, itu mungkin sedikit tentang kiasan dasar. Kemudian untuk tingkatannya sendiri Kak di penggalang ada berapa? Kemudian tahap-tahapannya seperti apa? Dikenal sebagai apa? Gitu. Ya, jadi kalau tingkatan kan setelah mereka menjadi anggota itu kemudian menjalani proses pembinaan, ya. Nah, maka mereka menjalani yang namanya proses penyelesaian SKU untuk mendapatkan TKU. Nah, TKU-nya itu ada 3 jenjang, ya, ramu, rakit, dan terap. Nah, semua itu disimbolkan di dalam lambang mayang terurai. Jadi buah kelapa yang sudah mulai terbuka, bunganya ya. Bunganya. Nah, itulah filosofinya. Jadi kalau dia 1 berarti dia tingkatan ramu, kalau dia bersusun 2 itu rakit, dan kalau 3 itu terap. Jadi bentuknya sama, cuman jumlahnya yang berbeda. Iya. Jadi kalau sudah ada di baju tiga warna itu sudah terap ya Kak. Kemudian dari segi pengorganisasian di penggalang seperti yang kami banyak ketahui, kalau di penegak sendiri itu kan ada ketua, ada pemangku adat, sekretaris, bendahara. Kalau di Ambalan sama halnya, dia ada pradana,
kemudian ada kerani, ada juru uang. Kalau di penggalang sendiri Kak, bagaimana? Ada Iya. juga susunan kepengurusannya atau seperti apa? Ya, jadi kalau di penggalang itu kan kita mulai dari satuan terkecilnya. Ya, satuan terkecilnya itu dia namanya regu. Ya, regu. Itu jumlahnya kisaran antara 6 sampai 8 orang. Per regu ya Kak? Iya, regunya itu jadi di dalam regu itu ada pemimpin regu dan ada wakil pemimpin regu. Jadi setiap regunya ada masing-masing Kak? Iya. Nah, pemilihannya itu mereka secara bermusyawarah memilih siapa yang menjadi pinru, kita istilahkan dengan wapinru. Nah, dari 3 sampai 4 pinru ini itu dia dikelompokkan menjadi satu pasukan. Ya, nah jadi antara 3 sampai 4 regu itulah dia satu pasukan. Nah, satu pasukan ini dipimpin oleh seorang pradana. Nah, pratama. Pratama. Iya, pratama. Jadi untuk memilih pratama ini ya mereka bermusyawarah. Musyawarah yang seperti apa? Jadi dia bermusyawarah penggalang memilih siapa yang menjadi pratama. Nah, itu diambil dari para pinru dan wapinru. Jadi mereka bermusyawarah sehingga antara pinru itulah dipilih satu orang menjadi pratama. Nah, dewan penggalang yang ada tadi itulah terdiri dari pratama, kemudian pinru dan wakil pemimpin regu, pinru dan wapinru, kemudian pembina sebagai pengarah. Itu dia masuk dalam dewan penggalang. Berarti pembina juga di penggalang masuk sebagai dewan ya Kak? Oke, jadi itu. Oke, jadi itu tadi kita sudah mendengarkan dewan penggalang. Mungkin kita akan kembali beberapa saat lagi ya Kak. Mungkin silahkan dinikmati dulu Kak minumnya. Di penggalang ini nama regunya itu diambil dari nama binatang atau nama-nama bunga. Mungkin ada sejarahnya nih Kak. Kenapa harus nama-nama binatang atau nama-nama bunga?